Izin dokter, sebelum perkenalkan, nama saya Gede Surya Baskara Dharma dengan NIM akhir 080. Sini izin memulai dari presentasi kami mengenai case 3 di blok farmakologi ini. Sebagai pendahuluan, infeksi kulit merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi pada anak-anak. Salah satunya adalah tinea corporis yang disebabkan oleh jamur. Umum terjadi akibat masalah pada kebersihan diri dan juga lingkungan. Terdapat kasus seorang anak bernama Tommy berusia 10 tahun memiliki berat badan 25 kg mengalami infeksi kulit. Pada pemeriksaan, menunjukkan lesi pada kulit, kemerahan disertai gatal, dan pembengkakan. Tidak terdapat pus atau nanah dan krusta. Terdapat kemungkinan infeksi jamur superficial. Analisis kasus ini akan dimulai dari problem statement hingga edukasi pencegahan penyakit infeksi kulit. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Abiwadan Baraka Putra dengan NIM 2402511092. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai problem statement dari pasien. Untuk langkah pertama yakni kita akan mengidentifikasi pasien ini sendiri, yang dimana pasien ini bernama Tommy dengan berusia 10 tahun dan juga berat badan 25 kg. Kemudian untuk keluhan utama dari pasien yakni ada infeksi kulit. Dengan pemeriksaan itu menunjukkan adanya lesi pada kulit, kemudian adanya kemerahan disertai dengan gatal dan juga pembengkakan. Kemudian tidak ditemukan juga adanya pus ataupun krusta. Dan biasanya apabila tidak ada pus ataupun krusta, itu infeksi kulit disebabkan oleh jamur. Dan berdasarkan gejala tersebut, kemungkinan anak ini mengalami tinea corporis. Kemudian untuk diagnosis banding, pasien ini bisa terkena dermatitis atopik ataupun skabies karena keluhan utama pada pasien tersebut sangat mirip dengan gejala pada kedua penyakit tersebut. Maka dari itu, dikarenakan terbatasnya informasi keluhan pada pasien, maka diperlukan anamnesis dan juga pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan penyebab pasti dan juga jenis terapi yang tepat untuk diberikan pada pasien. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kiai Sidus Haji dengan NIM 24025111086. Di sini saya akan menjelaskan problem statement dari tinea corporis. Baik, di sini bisa kita lihat dari pertama ada penularan dan atau penyebarannya itu melalui kontak langsung dan benda-benda yang terkontaminasi. Lalu untuk ciri-cirinya itu ada ruam berbentuk cincin atau oval, gatal, perkembangbiakan ruam itu terjadi secara perlahan, lesi yang menyebar, dan kemungkinan infeksi sekunder jika digaruk atau adanya luka. Lalu bisa kita lihat ada algoritmanya. Yang pertama, apakah ada pus atau kusta? Jika ada, berarti infeksi bakteri. Jika tidak ada, kita lanjut, itu merupakan infeksi non-bakteri. Lalu kita cek, apakah ada bentuk lesi atau jika bentuk lesinya itu berbentuk terowongan, artinya itu adalah scabies. Lalu jika bentuk lesinya itu berbentuk bulat, itu artinya adalah infeksi jamur atau tinea corporis. Bisa dilihat ada gambar juga dari lesi dari tinea corporis dan juga lesi dari scabies pada sela-sela jari yang sudah tercantum pada PPT slide yang sudah ditampilkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Putu Kayona dengan 3 digit terakhir 096. Jadi, terapeutik objektif ataupun apa saja yang kita capai dalam pengobatan Tommy, berdasarkan kasus dan juga gejala yang dialami Tommy tersebut, ia mengalami infeksi kulit akibat infeksi jamur yang dimana penularan ataupun penyebarannya itu melalui kontak secara langsung. Jadi, tujuan utamanya itu tentu saja menghilangkan infeksi jamur. Terapi harus diarahkan untuk menghilangkan infeksi jamur yang menyebabkan gejala seperti kemerahan, gatal, dan pembengkakan pada kulit Tommy. Penggunaan antifungal yang tepat dan efektif akan membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, kita juga harus mengurangi gejala. Jadi selain menghilangkan infeksi, penting untuk mengurangi gejala yang dialami Tommy seperti gatal dan pembengkakan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup Tommy itu sendiri. Selain itu, kita juga mencegah penggunaan obat yang tidak perlu dengan cara memberikan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tidak perlu atau mencegah yang tidak diperlukan. Ini termasuk menghindari penggunaan antifungal spektrum luas yang mungkin tidak efektif untuk infeksi jamur superficial, di mana untuk infeksi yang sudah mencapai sistemik itu menggunakan oral, sedangkan untuk yang superficial itu biasanya menggunakan topikal. Selain itu juga mencegah kekambuhan dari penyakit itu sendiri. Terapi itu juga mencakup edukasi tentang pencegahan infeksi di masa depan, termasuk menjaga kebersihan kulit dan menghindari faktor risiko yang dapat menyebabkan infeksi jamur. Karena infeksi yang dialami Tommy tersebut kontak langsung yang berkaitan dengan kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan. Selain itu, kita juga meningkatkan kesadaran tentang tanda dan gejala infeksi jamur di kalangan orang tua dan juga pasien sendiri, yaitu Tommy, untuk memastikan pengobatan yang cepat dan tepat jika terjadi infeksi di masa mendatang. Untuk tinea corpori sendiri itu merupakan infeksi superfisial, sehingga sediaan obat yang umum digunakan itu berupa topikal, berupa krim oles, ataupun berbentuk gel dan juga oral kalau semisal sudah mencapai sistemik. Kemudian beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk infeksi tinea corporis itu seperti terbinafin, kemudian intraconazole, fluconazole, ketonazole, grisofulfin, yang secara topikal itu banyak pilihannya dan juga alternatif lain itu seperti
clotrimazole, miconazole, butanafin, econazole, luliconazole, sertaconazole, dan natrifin. Jadi penggunaan sediaan berbasis krim atau gel itu secara topikal jika area infeksinya kecil. Sedangkan kalau obat yang pemberian oral diberikan jika area infeksi pada kulit itu luas dan tidak cukup apabila hanya ditangani dengan sediaan krim atau gel. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Kadi Berliana Nanda Santika dengan 3 digit DIM terakhir 084. Di sini saya izin menjelaskan mengenai obat yang disarankan. Obat topikal lebih disarankan karena anak memiliki kulit yang lebih tipis, sehingga obat bisa langsung penetrasi ke kulit dan menangani jamur di bagian-bagian khusus secara lebih efektif. Selain itu, efek samping sistemik yaitu yang berhubungan dengan hepar dan interaksinya dengan obat lain dapat dihindari. Alasan lainnya yaitu obat topikal atau olesan lebih terjangkau secara biaya dibandingkan sediaan oral. Maka, mempertimbangkan risiko kontraindikasi berupa alergi dan interaksinya dengan obat-obat lain, pilihan obat yang aman untuk digunakan pasien anak mengerucut pada pilihan terbinafin, clotrimazole, dan miconazole. Jadi, dengan menyesuaikan kriteria-kriteria berupa efikasinya yang tinggi terhadap tinea corporis yaitu kesembuhan 60%, obat yang terverifikasi aman bagi anak, absorpsi sistemik yang minimal sehingga efek samping jarang terjadi, pelepasan obat yang terkontrol sehingga konsentrasi lokal meningkat, resiko efek samping iritasi, eritema, dan rasa kulit terbakar yang ringan, dan yang merupakan P-drugs anjuran dari Fornas sehingga tersedia dan mendapat bantuan biaya asuransinya, maka obat yang dapat dipilih sebagai terapi kasus ini adalah miconazole. Sekian, akan dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Nandanaya Kafalska Putri dengan 3 digit NIM terakhir 074. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik dari obat antifungal seperti clotrimazole, econazole, luliconazole, oxyconazole, dan sulconazole, yang dimana umumnya digunakan topikal dengan absorpsi sistemik minimal dan konsentrasi yang tinggi di kulit. Sementara untuk fluconazole dan itraconazole itu digunakan secara oral, memiliki distribusi luas di tubuh dan eliminasi lambat. Kemudian untuk fluconazole sendiri terutama diekskresikan lewat urin, sementara itraconazole lewat feses dan urin setelah dimetabolisme oleh CYP3A4. Terbinafin juga diserap baik oleh oral, terdistribusi ke jaringan keratin dan memiliki efek jangka panjang karena akumulasi jaringan. Kemudian ada kombinasi clotrimazole dan juga betamethasone yang dimana memiliki risiko untuk kekambuhan. Sementara untuk miconazole, meski absorpsinya rendah secara oral dan topikal, dapat ditingkatkan dengan formulasi baru seperti hidrogel termosensitif atau kristal multikomponen, yang dimana terikat dengan protein tinggi, kemudian terdistribusi luas dan dimetabolisme oleh enzim CYP3A4 atau CYP2C9 dan diekskresikan terutama lewat feses. Kemudian untuk waktu paruhnya itu di 24-48 jam. Kemudian ada modifikasi formulasi yang dimana konsentrasi lokal dan juga bioavailabilitasnya itu signifikan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kasus ini, obat yang direkomendasikan itu miconazole nitrat 2%. Kenapa yang dipilih? Karena dia pelepasan obatnya itu perlahan, kemudian absorpsi sistemiknya itu rendah. Jadi konsentrasinya di tempat yang diberikan atau di lokal itu tinggi, sehingga efikasinya terhadap tinea corporis itu tinggi. Kemudian dia juga aman untuk anak karena resiko efek sampingnya seperti iritasi, eritema, dan rasa terbakar itu minimal. Kemudian miconazole ini juga termasuk dalam P-drugs yang terdapat di formularium nasional, sehingga biaya pengobatannya dapat ditanggung oleh asuransi dan mengurangi kos yang harus dikeluarkan. Semuanya, perkenalkan saya Nia Melody Ayu Paramita dengan 3 digit NIM terakhir yakni 076. Di sini saya izin membahas tentang alur pemilihan obat topikal untuk infeksi jamur, khususnya miconazole nitrat 2%. Pada kasus yang kita ambil ini adalah infeksi jamur kulit ringan, lebih tepatnya yaitu tinea corporis, kayak yang dialami oleh pasien kita atas nama Tommy. Nah, kita mulai dari atas diagram terlebih dahulu. Ketika ada pasien datang dengan keluhan infeksi jamur, pertama yang kita lihat adalah apakah penyebarannya itu sistemik atau lokal. Kalau iya sistemik, jelas dia butuh terapi oral. Tapi kalau kasusnya si Tommy ini yang masih lokal dan lesinya itu justru ringan tanpa nanah,
berarti cukup dengan terapi topikal saja. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Kita pilih obat anti jamur topikal. Tapi sebelum asal pilih, kita bisa cek dulu nih obat yang kita pilih itu tersedia nggak di formularium nasional atau yang biasa disebut Fornas. Kenapa ini penting? Karena kalau tersedia di Fornas, artinya pengobatannya itu bisa di-cover oleh asuransi seperti BPJS. Jadi istilahnya itu lebih terjangkau dan aman dari sisi regulasinya. Nah, kalau tersedia, baru deh kita cek dari golongan anti jamurnya. Apakah ada golongan azol, alilamin, polyen, dan lain sebagainya. Nah, dari miconazole ini itu masuk ke dalam golongan azol dan bentuk sediaannya itu adalah topikal. Jadi cocok banget buat kasus si Tommy ini. Lalu kenapa miconazole ini jadi pilihan pertama? Yang pertama, efikasinya itu tinggi untuk tinea corporis. Lalu yang kedua, efek sampingnya itu minimal, kadang cuma iritasi ringan atau rasa terbakar sedikit. Terus yang keempat, yang paling penting, obat ini masuk ke dalam P-drugs di Fornas. Jadi pengobatan ini bisa ditanggung oleh asuransi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa miconazole nitrate 2% itu adalah pilihan yang tepat untuk si Tommy karena efektif, aman, murah, dan juga sesuai standar nasional. Jadi kita nggak perlu langsung ke terapi oral atau kombinasi karena efikasinya ini masih ringan dan belum ada komplikasi. Sekian. Selanjutnya saya menjelaskan dari untuk prescription atau resep obatnya. Untuk strukturnya pertama ada identitas dokter, lalu ada tempat dan tanggal penulisan resep, superscriptio, inscriptio, subscriptio, signatura, paraf dokter, dan pro. Untuk identitas dokter itu biasanya berisi dengan nama dokter, nomor surat izin praktik, dan alamat praktik seperti yang sudah tertera. Lalu ada tempat dan tanggal penulisan resep, dan ada superscriptio. Lalu ada simbol R itu yang berarti ambillah atau dalam bahasa Latin diartikan sebagai resepi. Lalu di inscriptio itu ada 3 nama obat, itu biasa nama paten, nama merek dagang, atau nama generik. Lalu dosis dan jumlah yang dibutuhkan, dan bentuk sediaan dan kemasan sediaan obat. Lalu ada biasanya juga additional information, itu jumlah obat yang diberikan bergantung pada keterangan jumlah obat yang diminum selama sehari sekali dengan lama penggunaan obat. Misalnya untuk obat yang ini 2 kali sehari, jadi S2DD berarti artinya diminum 2 kali sehari. Lalu ada subscriptio, itu permintaan bentuk sediaan atau penyiapan sediaan yang diinginkan dokter. Menunjukkan bentuk sediaan yang harus diminta beserta jumlah yang harus diserahkan. Lalu ada signatura. Itu berasal dari kata lain signature, artinya tuliskan. Jadi ini berisi tentang perintah cara penggunaan obat untuk pasien yang akan dituliskan pada produk yang akan diberikan kepada pasien, cara penggunaan, jumlah frekuensi, dan rute pemakaian. Selain itu juga penulisannya signatura, ada cara pemakaian dan bentuk sediaan obat, jumlah obat per minum, dan waktu minumnya. Untuk contohnya di sini adalah S2DD applique UE for 2 weeks, yang artinya 2 kali sehari penggunaan secara luar selama 2 minggu. Untuk selanjutnya adalah untuk paraf, setiap obat, paraf untuk dokternya, lalu ada pro. Pro itu identitas pasien, wajib ada di setiap resep. Pastikan obat diterima oleh pasien yang berkepentingan. Lalu untuk pro ini terdiri dari nama pasien, umur, berat badan, dan alamat terutama untuk obat golongan narkotika dan psikotropika. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Made Anindita Prasidama dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya izin melanjutkan tentang Information, Instruction, and Warning. Di mana untuk pengobatan tinea corporis pada anak umumnya diobati menggunakan antifungal topikal golongan imidazol, alelamin, atau benzilamin seperti clotrimazole, miconazole, atau terbinafin yang dioleskan 1-2 kali sehari selama 2-4 minggu. Obat topikal umum digunakan untuk mengobati tinea corporis karena efek sampingnya yang biasanya ringan hanya berupa iritasi lokal seperti kemerahan atau rasa terbakar yang ringan. Selanjutnya, apabila lesi meluas atau tidak membaik setelah penggunaan terapi topikal, maka langkah selanjutnya adalah memberikan antifungal oral seperti griseofulvin dengan dosis 20-25 mg per kilogram dalam sehari, atau terbinafin dengan dosis sesuai usia selama 4-6 minggu. Namun perlu diingat bahwa oral griseofulvin memiliki efek samping yang dapat berupa mual, muntah, diare, fotosensitivitas, dan sangat jarang menyebabkan gangguan saraf atau reaksi alergi berat. Oral griseofulvin hanya dapat diberikan apabila efek sampingnya dirasa lebih ringan dibandingkan risiko infeksi apabila lesinya meluas. Selain itu, disarankan untuk menghindari penggunaan kortikosteroid topikal karena dapat memperburuk infeksi dan menyebabkan efek samping yang serius. Jika muncul gejala seperti ruam parah, pemekakan, atau kesulitan bernapas, maka segera hentikan obat dan konsultasikan diri ke dokter. Selanjutnya, untuk pengobatan tinea corporis ini harus dilakukan sampai tuntas meskipun gejala sudah terasa membaik untuk mencegah kekambuhan. Selain itu, karena ini adalah pengobatan tinea corporis untuk anak, maka edukasi orang tua tentang pengobatan ini sangat penting untuk membantu anak mengikuti pengobatan dan menjaga kebersihan agar infeksi selanjutnya tidak menyebar atau kambuh lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clara Cecilia Gunawan dengan NIM 24025111082. Izin menjelaskan di bagian Monitor, Evaluate, and Stop Therapy. Jadi, kita harus memfollow pasien, yaitu pasien dianjurkan untuk konsultasi kembali dalam waktu 36 jam setelah pemakaian obat untuk memantau efek samping. Lalu, kita juga harus mengevaluasi progres pengobatan, seperti perkembangan gejala klinis seperti ukuran dan warna lesis, serta reaksi gatal, apakah masih gatal atau tidak. Lalu juga kita bisa lihat dari kriteria keberhasilan. Lalu bisa juga dari kriteria kegagalan pengobatan dan juga monitoring efek samping, iritasi lokal, dan efek samping sistemik. Dan juga kita bisa masuk ke dalam stopping terapi apabila penyakit sudah bisa ditangani dengan baik. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Gede Surya Baskara Dharma dengan NIM akhir 080. Di sini izin melanjutkan mengenai conclusion. Tommy, seorang anak berusia 10 tahun, mengalami infeksi kulit yang kemungkinan besar disebabkan oleh tinea corporis. Penanganan tepat diperlukan untuk menghilangkan infeksi, mengurangi gejala, juga mencegah kekambuhan. Pemilihan obat topikal yang aman dan efektif seperti miconazole nitrat 2% merupakan langkah penting dalam terapi. Edukasi kepada pasien dan orang tua sangat penting untuk mencegah infeksi di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.